Jangan sembarangan dalam berguru, Mas. Nggak ada kaidah yang dikenal oleh salafus soleh kita duduk menuntut ilmu kepada siapa saja, nggak ada. Bukannya ada yang mengatakan begini, undur man qala wa ma qala wa la tandur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat kepada siapa yang mengucapkan. Saya katakan benar perkataan ini, tapi penempatannya kapan? Apakah perkataan ini pantas untuk kita duduk bersimpuh menuntut ilmu kepada seseorang? Tidak. Itu perkataan tempatnya adalah kalau ada orang yang menasihati kita dengan kebaikan. Kalau ada orang datang ke antum, kamu ya jangan maling ya. Ternyata yang ngomongnya maling. Kira-kira antum terima enggak? Terima. Hatta ketika ada setan berkata kepada Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu sebuah bacaan, kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Abu Hurairah berkata, mau. Apa itu? Baca ayat kursi sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Tapi Abu Hurairah nanya dulu ke Rasulullah. Abu Hurairah tidak langsung menerima begitu saja. Apa kata Rasulullah seketika ditanya oleh Abu Hurairah? Shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini benar walaupun tukang dusta. Tapi apakah Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, silakan kamu nuntut ilmu sama setan? Enggak kan? Enggak. Iya, kalau setan ngomong benar, kalau ada setan ngomong ke antum, kamu harus bakti sama orang tua ya, terima enggak? Terima. Tapi apakah konsekuensinya kita boleh nuntut ilmu sama setan? Enggak. Demikian pula dalam hal menuntut ilmu, saudaraku, tidak boleh sembarangan. Maka hendaknya guru yang kita ambil ilmunya terpenuhi padanya 3 kriteria. Guru yang kita hendak ambil ilmunya terpenuhi padanya 3 kriteria. Kriteria yang paling utama, yang pertama apa? Yaitu lurus akidah dan manhajnya. Penting, saudaraku. Sebab kalau guru antum akidahnya nggak bener, manhajnya ngaco, yang namanya murid kan nggak jauh dari gurunya. Yang namanya buah kan nggak jauh dari pohonnya, ya kan? Iya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhd dengan sanad yang sahih. Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asaghir. Siapa al-asaghir? Abdullah bin Mubarak menafsirkan al-asaghir hum ahlul bid'ah. Al-asaghir itu adalah ahli bid'ah. Tuh lihat. Ternyata Rasulullah SAW mengabarkan di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Orang-orang yang menyimpang dalam akidahnya, dalam manhajnya. Al-Imam At-Tabari di dalam kitab tafsir beliau ketika menafsirkan surat An-Nisa, ya, Allah mengatakan, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, dalam surat Al-An'am. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum, kalau kamu melihat ada orang yang tenggelam dalam pembicaraan yang batil tentang ayat-ayat kami, maka berpalinglah kamu dari mereka. Apa kata Al-Hafidh At-Tabari, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya? Hadhil ayah dalilun sarihun. Ya, ayat ini dalil yang sangat tegas. Untuk apa? Ala ijtinabi majalisil batil, yaitu untuk meninggalkan majlis-majlis yang batil, yang dibicarakan padanya ilmu dengan kebatilan.
harus ditinggalkan, dan ini dengan ijma seluruh ulama saudaraku sekalian. Ya. Jadi, yang kriteria yang pertama apa? Salamatul aqidah wal manhaj. Guru yang kita ambil itu selamat akidah dan manhajnya. Ingat itu, Pak. Yang kedua apa? Al-ahliyah fil ilm. Keahlian, kemampuan yang kuat, keilmuan yang kokoh dalam ilmu. Ilmunya benar-benar kokoh nih. Ilmunya benar-benar kuat, Pak. Bukan hanya sebatas pintar ngomong kayak di zaman sekarang. Banyak orang kalau ngomong tuh pinter, retorikanya mantap. Akhirnya apa? Kalau orang awam kan nggak melihat ilmu, Pak, tapi ngelihat bagaimana pinternya menyampaikan. Kalau cara menyampaikannya bikin kena ke hati, bikin nangis, bikin ketawa, ketiwi, dan yang lainnya, itu biasanya yang disukai oleh orang awam. Tapi penuntut ilmu nggak begitu. Penuntut ilmu itu tidak melihat itunya, tapi melihat bagaimana keilmuannya, bagaimana kelurusan akidah dan manhajnya. Kalau dia pinter ngomong, Masya Allah. Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat, ya, inna mimma akhafu alaikum munafiqun salitul lisan. Di antara perkara yang aku khawatirkan atas kalian itu munafik yang pandai bicara, salitul lisan. Kalau ngomong itu pintar sekali, Pak. Itu yang Rasulullah khawatirkan justru. Itu bukan parameter kita, Pak, untuk menilai seseorang itu, ya, alim atau bukan. Bukan, saudaraku. Maka dia harus berilmu. Al-Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Muhadzab berkata apa? Ya. Yambaghi li talibil ilm an yatluba illa mimman kamulat ahliyatuh. Selayaknya untuk para penuntut ilmu, jangan menuntut ilmu kecuali dari orang yang telah benar-benar ahli di bidangnya. Sudah betul-betul menguasai ilmu. Ya. Terkadang di zaman sekarang ini, Pak, banyak sebagian teman-teman kita kalau sebatas melihat, wah Ustadz ini bawa Quran hadis, insya Allah ini benar. Belum tentu loh, Mas. Belum tentu, saudaraku. Orang yang membawakan Quran hadis akidahnya benar, ilmunya mumpuni, belum tentu. Loh, buktinya saya akan berikan bukti. Rasulullah SAW ketika mensifati orang Khawarij, apa kata Rasulullah? Yaqra'unal Quran. Mereka membaca ya. Kata-kata membaca, kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat hadis, seringkali Rasulullah gunakan untuk menghafal, Pak. Ya. Yaqra'unal Quran. Mereka membaca Quran, hafal Quran. Bayangkan. La yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai ke kerongkongan. Apa maksudnya? Dalam riwayat Abu Daud ada penjelasan. Yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka mengira Al-Quran mendukung pendapat mereka, padahal tidak. Kenapa? Saking dangkalnya apa? Pemahaman mereka. Makanya Rasulullah mensifati orang Khawarij itu apa? Ahdathul ahlam, hudatsaul ahlam, sufahaul ahlam, ahdathul asnan. Mereka itu dangkal pemahamannya, saudaraku. Dangkal pemahamannya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini kriteria yang kedua nih. Apa, Mas? Yang kedua, keilmuan yang kokoh dan kuat. Ya. Kalau di zaman sekarang ini, Pak, ustadz-ustadz yang belajar di kuliahan itu rata-rata sesuai dengan fakultasnya. Ya. Karena sekarang itu kan adanya fakultas hadis, fakultas syariah, fakultas fikih, fakultas usuluddin, fakultas. Coba deh, akhi, kita menuntut ilmu kepada ustadz itu sesuai dengan fakultasnya. Apa yang dia kuasai di bidangnya itu.
Kalau kita tahu ini ustadz fakultas hadis, masya Allah mumpuni dalam ilmu hadis, ambil ilmu hadisnya. Ini ustadz masya Allah fakultas fikih mumpuni dalam bidang fikih, ambil ilmu fikihnya. Ini ustadz masya Allah ya, beliau fakultas usul fikih mumpuni dalam usul fikihnya, ambil ilmunya, Pak. Ya. Coba kita lihat ya, kemampuan, keilmuan dan keahlian dia itu di bidang apa. Jarang sekali ustadz yang kokoh dalam setiap ilmu, Pak. Ada ustadz dalam ilmu hadis kuat, tapi dalam ilmu qiraat lemah, nggak tahu apa-apa. Maka jangan kita menganggap ustadz ini pintar ilmu qiraat. Berarti jangan diambil ilmu qiraatnya, karena dia bukan faknya, bukan bidangnya. Ambil ilmu hadisnya. Sebaliknya ada orang masya Allah ustadz yang ilmu qiraatnya jago, Pak, tapi ilmu hadisnya nol. Maka kita ambil ilmu qiraatnya, tapi jangan ambil ilmu hadisnya, karena dia bukan fakultasnya dan dia juga tidak menguasai ilmu hadis. Sebab kalau antum di zaman sekarang nganggap ustadz itu harus serba bisa, susah, Pak. Ya, nggak kayak ulama terdahulu. Ya, kalau ulama terdahulu, masya Allah, hampir di setiap disiplin ilmu itu betul-betul menguasai. Ya, Ibnu Qayyim ketika disifati oleh para ulama apa? Kalau beliau berbicara masalah nahwu, maka beliau jadi ahli nahwu. Kalau beliau berbicara usul fikih, maka beliau jadi usuli. Kalau beliau bicara masalah fikih, maka beliau jadi faqih. Karena beliau memang ilmunya mumpuni pada setiap bidang. Sementara kita enggak. Nah, inilah saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Yang ketiga. Ini syarat kriteria keutamaan saja. Bagus akhlaknya, sehingga kita bisa menirunya. Karena saudaraku, kita menuntut ilmu dari seorang ustadz itu bukan sebatas mengambil ilmunya, tapi juga kita mengambil apa? Akhlaknya. Disebutkan yang hadir di majelis taklimnya Imam Ahmad itu 6.000 orang. Yang menuntut ilmu hanya 2.000. Sisanya hanya ingin melihat bagaimana adabnya Imam Ahmad. Hanya ingin melihat bagaimana akhlaknya Imam. Itu aja. Masya Allah. Makanya saudaraku, orang yang ngajinya otodidak beda dengan orang yang berguru. Orang yang berguru itu dia bukan hanya sebatas mengambil ilmunya, tapi melihat apa? Adabnya. Tapi orang yang otodidak, dia cuma bisa mengambil ilmu tapi tidak tahu adab. Sehingga banyak orang-orang yang hanya sebatas otodidak merasa dirinya sekali berulama. Sehingga akhirnya apa? Adabnya kurang, Pak. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, disinilah saudaraku sekalian. Ya, nah ini kita coba cari guru yang bisa digugu dan ditiru. Namanya juga guru, digugu dan ditiru. Tapi di zaman sekarang banyak juga sih guru wagu ditiru. Tahu nggak wagu? Wagu itu bahasa Jawa, artinya rancu, nggak pantas buat ditiru. Gitu. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini, jadi kalau kita mau menuntut ilmu nih, kita mau menuntut ilmu dari seseorang, usahakan 3 kriteria ini ada. Makanya jangan tergesa-gesa dalam duduk di majelis taklim. Ya. Al-Imam Al-Hakim Abu Abdillah, penulis kitab Al-Mustadrak, beliau menasihati muridnya yang mau pergi ke Baghdad. Apa kata beliau? Ya, idza wasalta Baghdad fala tata'ajjal an tajlis fi majlisin hatta tanzura fi. Kalau kamu sudah sampai ke Baghdad, kamu jangan tergesa-gesa ya untuk duduk di majelis taklim, jangan. Sampai kamu periksa dulu betul-betul. Ya. Ulama yang lainnya berkata, kunna idza aradna an na'khudha haditsan an ahadin jalasna syahrain, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi malam.
Kami kalau ingin mengambil hadis dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan orang ini. Wa natasa'al an, dan kami bertanya ke orang-orang tentang orang ini. Siapa dia? Bagaimana dia? Bagaimana ilmunya? Bagaimana akidahnya? Setelah kita yakin pasti ini udah bagus ini, baru diambil ilmunya. Kalau kita enggak, Al-Muhim udah terkenal di YouTube, parameternya YouTube, kan nggak bagus saudaraku, ya. Bukan parameter itu. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, kita berusaha, ya, untuk dalam memilah, mencari guru itu. Supaya apa? Supaya kita nggak tersesat jalan kita, akhi. Kata Abdullah bin Mubarak, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil agama kamu. Tuh lihat dari siapa kamu mengambil agama kamu itu.